172, saya perwakilan mahasiswi Stikes Dr. Subandi Jember. Nah, di sini saya akan melakukan praktik dalam pemenuhan tugas materitas 1 dengan materi manajemen laktasi atau cara menyusui yang benar. Sebelum kita ke praktiknya, kita harus tahu dulu pengertian dari manajemen laktasi. Nah, pengertian dari manajemen laktasi itu adalah upaya yang dilakukan untuk membantu ibu mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya. Usaha ini itu dilakukan terhadap ibu dalam 3 tahap. Yang pertama, pada masa kehamilan atau antenatal. Yang kedua, sewaktu ibu dalam persalinan sampai keluar dari rumah sakit atau juga disebut perinatal. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, pada masa menyusui selanjutnya sampai anak itu berumur 2 tahun atau juga disebut postnatal. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu agar tercukupinya kebutuhan ASI pada bayi untuk proses tumbuh kembangnya gitu. Nah, dengan indikasi bayi baru lahir sampai usia 2 tahun. Oke. Di sini saya juga ada persiapan. Nah, yang pertama ada persiapan menyusui. Nah, persiapan menyusui itu yang pertama penyuluhan keunggulan ASI, misalnya manfaat rawat gabung dan perawatan bayi, dan juga ada gizi ibu juga. Yang kedua, higien payudara dan puting susu. Misalnya nih, kebersihan atau higien payudara itu juga diperhatikan, khususnya daerah papila dan areola pada saat mandi. Misalkan ya, sebaiknya papila itu dan areola itu tidak disabuni. Kenapa? Untuk menghindari keadaan kering dan kaku akibat hilangnya lendir pelumas yang dihasilkan kelenjar Montgomery. Nah, itu areola dan papila yang kering akan memudahkan terjadinya lecet dan infeksi. Nah, itu terjadinya lecet dan infeksi itu karena papila dan areola itu terkena sabun gitu. Yang ketiga ada membersihkan puting susu dengan air atau minyak sehingga epitel yang lepas tidak menumpuk. Nah, itu juga cara efektifnya ya. Yang keempat ada puting susu. Puting susu tuh ditarik-tarik setiap mandi sehingga menonjol untuk memudahkan isapan bayi. Kadang kan ada yang puting susu tuh yang kecil ya. Nah, jadi pada saat kita lagi mandi atau ibu lagi mandi, itu sebaiknya putingnya tuh ditarik-tarik agar putingnya itu keluar gitu. Yang terakhir nih ada bila puting susu belum menonjol dapat menggunakan pompa susu. Itu cara efektifnya. Nah, oke, di sini selanjutnya ada persiapan psikologis. Nah, persiapan psikologis di sini juga ada memberikan dorongan kepada ibu bahwa ibu itu mampu untuk menyusui bayinya. Nah, yang kedua ada meyakinkan ibu tentang manfaat ASI atau air susu ibu, membantu ibu mengatasi keraguannya, mengikut sertakan suami dan anggota keluarga lainnya. Yang terakhir juga ada memberikan kesempatan ibu bertanya setiap ia membutuhkan penjelasan tentang ASI atau tentang keadaan bayinya atau kesehatan bayinya juga. Tuh. Nah, selanjutnya kita ke prosedur kerjanya. Cara kerjanya gimana atau praktiknya langsung kita gimana? Langsung kita praktikkan di sini ya. Oke, yang pertama kita cuci tangan bersih dengan sabun.
jika di ruangan itu ada tirai, sebaiknya tirai itu kita tutup. Nah, jika di ruang menyusui biasanya setiap kamar itu ada, jadi atau tidak juga ada tirainya ya, jadi kita tutup dulu. Yang ketiga, anjurkan klien untuk menggendong bayinya, kemudian duduk bersandar dengan kaki tertopang, tidak menggantung atau kaki itu ada di lantai ya. Nah, jadi bentuk kakinya itu seperti ini ya, itu dengan kaki tertopang, tidak menggantung seperti ini, jadi hentak ke lantai. Nah, bentuk bayinya seperti ini. Lanjut, anjurkan klien untuk membuka payudaranya. Dan untuk membuka payudaranya, usahakan baju klien itu yang ada kancingnya. Jadi saat kita membuka payudara itu enak bukanya, dan juga ada khusus, biasanya ada baju khusus busui ya di sini yang ada resletingnya itu juga bisa. Nah, selanjutnya atur posisi bayi. Oke, atur posisi bayi gini caranya. Bayi diletakkan menghadap ibu, kepala tidak tidak ke atas atau tidak ke samping kanan, samping sana, dan menempel ke ibu dan fokus ke dada ibu atau ke daerah payudara ibu. Oke. Dan badan juga menempel ke badan ibu, badan bayi menempel ke badan ibu. Selanjutnya bayi dipegang satu tangan saja seperti ini. Itu menyeluruh dari leher, kepala, bahu sini dan ke bokong bayi seperti ini. Oke, satu tangan ini ada di belakang ibu, tidak boleh ada di depan ibu. Karena apa? Nanti akan menghalangi anak saat anak sedang menyusui gitu, akan terganggu, jadi harus ada di belakang sini. Oke. Dan satu tangan ini menempel ke payudara gitu. Selanjutnya, yang terakhir itu sebelum menyusui kita harus mengeluarkan sedikit ASI dan mengoleskannya di daerah areola atau juga di puting susunya, agar hidung bayi itu mencari dan mulut bayi itu mencari ASI-nya gitu di daerah areola dan puting susunya gitu. Selanjutnya di sini pegang payudara ya. Jika kita menyusuinya di tangan kiri, kita pegang payudara dengan tangan kanan kita. Nah, ya jempol ada di atas dan 4 tangan itu ada di bawah ya. Lalu kita beri rangsangan bayi untuk membuka mulutnya dengan cara menyentuhkan puting susu pada pipi atau sudut daerah mulut bayi tersebut. Nah, setelah itu masukkan puting ke mulut bayi. Beri rangsangannya seperti itu ya. Lalu usahakan areola itu dapat masuk ke dalam mulut bayi. Dagu bayi menempel ke payudara, hidung dekat dengan payudara. Tetapi lubang hidung itu jangan sampai tertutup oleh payudara. Tuh. Setelah bayi mengisap, payudara tidak perlu dipegang atau disanggah lagi gitu. Tangan ini setelah bayi sudah mengisap, tangan kanan kita ini tidak perlu sudah. Jadi kita sudah tinggal megang gini aja ke bayi tersebut gitu. Setelah selesai pada satu payudara, lepaskan dengan menggunakan jari kelingking. Jadi diginikan. Yang bersih ini, jadi kita lepaskan dengan kelingkingnya. Jari kelingking ini kan kita kecil ya. Nah, mulut bayi itu kan kecil, dimasukkan ke dalam sudut mulut bayi dengan cara seperti itu, atau juga bisa menggunakan dagu bayi itu dikebawahkan agar mulut itu terbuka seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu ya cara melepaskan puting susu atau puting payudara dari mulut sang bayi. Nah, puting itu tidak boleh kita tarik ya, atau kita menjauhkan kepala bayi itu dari puting susu kita. Nah, itu tidak boleh. Nanti bisa terjadi luka atau lecet daerah puting susu sang ibu. Nah,
Jadi susukan bayi sesuai dengan kebutuhan, oke? Biasanya kebutuhan itu terpenuhi dengan menyusui tiap 2 sampai 3 kali 3 kali dalam waktu 1 jam gitu. Setiap kali menyusui itu lakukanlah pada kedua payudara kanan dan kiri agar seimbang antara payudara kanan dan payudara kiri, tidak terjadi atau tidak besar sebelah gitu maksudnya. Nah, setelah kita selesai menyusui bayi, kita harus wajib melakukan sendawakan bayi, misal dengan cara seperti ini, menyandarkan pundak bayi. Nah, tangan tuh seperti ini, menyandarkan bayi seperti ini ya, seperti ini. Nah, dan tepuk-tepuk perlahan seperti ini sampai bayi itu bersendawa gitu. Terus seperti ini. Atau juga bisa pada saat bayi itu seperti ini, kita tengkrekkan seperti ini. Maaf ya tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Seperti ini tetap kita pegang ya. Leher ini tetap kita pegang, kita sendawakan seperti ini. Sampai bersendawa, oke? Nah, setelah menyusui, oleskan ASI lagi seperti awal menyusui tadi. Biarkan kering oleh udara sebelum kembali memakai BH atau memakai pelindung payudara. Nah, langkah terakhir ini untuk mencegah agar payudara atau puting susu dan aerolanya itu tidak lecet gitu. Jadi intinya ya kegunaannya itu mencegah agar tidak lecet seperti itu ya. Nah, oke. Di sini saya sudah selesai mempraktikkan cara menyusui yang benar. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan pada tugas saya di sini. Kita sama-sama belajar di sini. Jika ada salah